Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa penyakit, macam-macam berpenyakit. Dikatakan penyakit. Kita kembali bahwa kita tidak masukkan sebagai kata penyakit, melainkan ada yang disebut dengan gangguan, ada yang disebut dengan hambatan. Nah, ketika terganggu, karena dia sudah mengganggu dirinya, karena dia sudah mengganggu apa yang menjadi kehidupannya, itu kita katakan dia terganggu. Apalagi dia juga mengganggu lingkungannya, maka dia terganggu. Kalau yang terhambat, dia hanya menghambat, dia bisa melakukan, dia berinteraksi, melakukan apa-apa, namun ada yang tidak mampu untuk disampaikan, ada yang dia tidak mampu melakukannya, dia tidak mampu. Ketidakmampuan ini kita katakan adalah sebagai hambatan. Nah, di mana posisi bipolar? Bipolar ini adalah merupakan satu istilah atau dikatakan kategori. Dia dimasukkan sebagai bipolar karena adanya gangguan atau hambatan dari perasaan. Atau disebut kalau di dalam beberapa literatur dikatakan gangguan mood atau gangguan perasaan. Nah, bipolar ini berhubungan dengan perasaan. Perasaan ini berkaitan dengan yang disebut dengan afeksi. Perasaan. Afeksi itu warna rasa. Bahagia, senang, nggak senang, semua ada di dalam dirinya. Maka ketika orang dikatakan bipolar, dia penuh dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di dalam perasaannya. Bisa senang, bisa nggak senang. Ya, bisa kesel, dia bisa juga merasakan baik, bukan luar biasa, tapi dia juga bisa merasakan nggak suka sama sekali. Nah, proses-proses itu disebut dengan gangguan. Kalau dia sudah mengganggu dirinya, seperti dia terhambat berkomunikasi dengan temannya, berkomunikasi atau menyampaikan, dia sudah terganggu. Ketika dia lagi bekerja, kemudian pekerjaan itu jadi berantakan, itu namanya terganggu. Ketika dia berinteraksi dengan temannya, maka dia katakan dia terganggu. Maka itu namanya gangguan. Namun, dia punya perasaan yang bermacam-macam, tapi dia tidak terganggu. Dia hanya terhambat pada dirinya. Waktu dia mau bekerja karena perasaan tidak nyaman, kemudian diberhenti, ditunggukan, sampai menunggu si perasaan itu kembali. Pada saat itu perasaan itu kembali, dia akan melakukannya. Nah, ini yang disebut dengan bipolar. Apa yang terjadi seperti ini? Perasaan. Karena setiap kali ada rasa sesuatu yang dimunculkan setiap individu, itu sering terhambat. Dia muncul ini terhambat. Ketika dia sedang merasakan sesuatu, ada saja informasi yang negatif. Informasi yang negatif yang masuk ke dalam dirinya. Paksakan dirinya. Waktu dia ingin melakukan, dia paksakan. Seperti misalnya kamu harus. Pemaksaan inilah yang membuat hambatan rasa tersebut. Ketika kita melakukan sesuatu dengan perasaan kita dengan tekanan, pada saat itu rasa itu tidak ada. Kita makan buru-buru, cepat-cepat, itu termasuk paksaan. Kita nggak akan bisa merasakan makanan itu. Coba kita makan, kita buang, terus kita masukkan ke dalam mulut. Itu nggak ada rasanya itu. Enaknya si makanan tersebut hilang. Tapi kalau kita makan satu persatu, tumakninah, insya Allah rasa itu akan kita dapat. Seperti, maaf kalau dari kecil, anak yang kecil lagi disuapin. Waktu dia disuapin, baru masuk, sudah mau dimasukin lagi. Jadi dia baru masuk, belum bisa menikmati rasanya. Dia udah masuk lagi. Subhanallah, anak itu keselak. Rasa-rasa itu. Misalnya dia lagi ngomong. Lagi asik ngomong, dikit-dikit gini. Iya, cepetan dikit dong. Cepetan dikit. Pakai sedikit tapi suruh cepetan. Di sini ketidakintegritan seperti yang tadi kita ucapkan. Di situ mengalami munculnya yang disebut dengan hambatan atau gangguan rasa atau disebut dengan bipolar. Karena bipolar ini ada bipolar 1, sekarang ada lagi bipolar 2. Mungkin berikutnya akan bipolar 3. Itu yang terjadi dalam kehidupan bipolar. Terima kasih.